wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rezeki dan nikmatnya kepada kita semua. Dari nikmat sehat, nikmat berbicara, nikmat melihat, nikmat mendengar, tetapi nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Maka dari itu kita harus berusaha untuk terus beristiqomah dalam iman dan Islam Allah ini. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, marilah kita terus tingkatkan iman kita dengan memperbanyak ibadah. Walaupun mungkin bulan puasa ini tidak seperti bulan Ramadan sebelumnya, di mana kita bisa sholat tarawih berjamaah, kita bisa bersilaturahmi dengan buka puasa bersama dan lain sebagainya. Tetapi pada bulan Ramadan ini kita diberi cobaan dengan COVID-19, di mana kita dianjurkan untuk sholat tarawih di rumah dan lain sebagainya. Semoga ini semua, keadaan ini semua tidak mengurangi semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memupuk keimanan kita. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa risalah kenabian, membawa agama Islam untuk disebarkan kepada umat manusia, di mana agama Islam saat ini adalah agama satu-satunya yang diterima di sisi Allah. Maka kita sebagai umat Islam patut bersyukur, dan juga kemudian kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak kita dimatikan di dunia ini dalam keadaan muslim, husnul khatimah, dan kemudian kelak juga kita dipertemukan bersama, dikumpulkan bersama Rasulullah SAW di surganya kelak. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang berbunyi, An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibni Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia. Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk memerangi umat manusia. Siapa itu mereka? Orang-orang kafir ketika itu. Sampai kapan Rasulullah diperintahkan untuk memerangi mereka? Hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sampai mereka bersyahadat, bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah dan bahwasannya Nabi Muhammad utusan Allah. Wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika asumu minni dima'ahum wa amwalahum. Dan apabila mereka telah mengerjakan tiga hal tersebut, bersyahadat, mendirikan salat, dan membayar zakat, maka harta dan jiwanya atau darahnya haram untuk ditumpahkan. Hal ini berarti bahwasannya haram darah seorang muslim dan hartanya untuk ditumpahkan kecuali dengan hak Islam. Jadi seorang muslim itu darahnya terjaga, hartanya pula terjaga, kecuali dengan hak Islam. Apa itu hak Islam? Hak Islam itu adalah peraturan-peraturan di dalam Islam, syariat-syariat Islam. Ada beberapa syariat Islam yang memang menjadikan seorang muslim itu boleh darahnya ditumpahkan. Salah satunya adalah ketika seorang muslim membunuh seorang muslim yang lain dengan sengaja.
maka berlaku baginya hukum qisas. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisabnya atas Allah. Bahwasanya hakikat orang ini hisabnya nanti sudah atas Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia hanya bisa menghukumi apa yang zahirnya saja. Katakan tadi Rasulullah memerangi orang-orang kafir sampai mereka bersyahadat, sampai mereka mendirikan sholat, lalu mereka membayar zakat. Yang zahir seperti itu. Artinya orang mungkin ketika itu ada yang bersyahadat, lalu kemudian sholat dan membayar zakat, memang dalam hatinya pun begitu. Akhirnya hisabnya kepada Allah pun, di depan Allah dia muslim, di depan Rasulullah, di depan manusia dia muslim, dan di depan Allah juga dia dalam keadaan muslim. Karena mengerjakan syahadat, mendirikan sholat dan membayar zakat dari dalam hatinya. Tapi ada juga sebagian di mana mereka bersyahadat, mereka mendirikan sholat, mereka membayar zakat, tetapi di dalam hatinya menyimpan kekufuran. Dan ini tidak bisa kita manusia menghakimi itu, karena kita tidak tahu apa yang disimpan oleh hati manusia yang lain. Maka ini semua hisabnya hanya atas Allah. Di depan kita mungkin dia memang muslim, tetapi ternyata dia menyimpan kekufuran, maka di depan Allah dia munafik. Dan itu semua atas Allah, dan itu semua hisabnya hanya Allah yang tahu. Maka kita sebagai umat manusia, kita hanya bisa menghakimi apa yang zahirnya saja, apa yang terlihat, apa yang tampak. Jika memang orang itu tampaknya sudah bersyahadat, orang itu tampaknya mendirikan salat, orang itu tampaknya membayar zakat, maka kita sebagai umat Islam, ketika orang itu meninggal, kita wajib memperlakukan dia sebagai umat Islam. Kita mandikan dia, kita salatkan dia, kita kubur dia sebagai mestinya. Tapi kita tidak tahu apa yang tersimpan di dalam hatinya. Mungkinkah ia memang betul di dalam hatinya dia beriman, atau di dalam hatinya dia kufur. Maka yang menjadi hisab, yang menghisab tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia tidak tahu, dan kita tidak punya kekuatan untuk mengetahui hal tersebut. Kesimpulan dari hadis ini adalah yang pertama, darah dan harta seorang muslim itu terjaga. Haram hukumnya untuk ditumpahkan, kecuali dengan hak-hak Islam, yang mana tadi salah satunya adalah qisas. Kesimpulan yang kedua adalah kita sebagai manusia hanya bisa menghukumi seseorang dari apa yang terlihat, apa yang zahirnya saja, apa yang tampak. Kita tidak bisa menghukumi seorang dari apa yang tersirat di hatinya, karena itu semua adalah rahasia yang hanya diketahui oleh orang tersebut dan Allah Subhanahu wa taala. Maka hisab yang kita lakukan kepada orang tersebut adalah apa yang tampak. Sedangkan untuk apa yang tidak tampak, maka hisabnya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.